Hey teman-teman, di video ini kita akan menjelaskan tentang targeting. Nah, targeting artinya ketika Anda melaunch iklan Anda mau menunjukkan iklan kepada audiens yang mana. Contohnya, ketika Anda menjalankan iklan, di bagian audiens itu Anda perlu milih targetnya itu siapa. Saya akan menjelaskan cara melaunch iklan dari awal sampai akhir itu prosesnya bagaimana. Nah, sementara ini Anda cukup fokus dulu dengan bagian targeting ini. Oke. Cara memilih targeting adalah di bagian audience. Ini kita akan kupas satu persatu. Custom audience itu adalah untuk mentarget audience yang Anda buat. Misalnya, Anda mau target audience yang telah mengunjungi website Anda atau namanya retargeting audience. Nah, setelah Anda meng-create custom audience, maka Anda bisa target masukkan kemari. Ini kita akan bahas di video retargeting. Nah, kemudian yang kedua itu location. Misalnya kita masukkan United States. Kalau kita mau target audience di US, ini Anda bisa milih people who live in this location, yang tinggal di lokasi US, atau orang yang baru-baru ini berada di US. Anda juga bisa mentarget orang yang travel ke US, tapi hometown-nya itu bukan di US. Kemudian Anda juga bisa target khusus kota tertentu atau states tertentu. Misalnya Anda mau target Texas state. Klik, bisa. Oke, kita lihat jumlah audiensnya adalah 12 juta yang bisa Anda jangkau. Atau Anda mau target khusus kotanya saja. Kota Texas, salah satu kotanya adalah Alabama. Nah, audiensnya sebesar 16.000. Ini kita balikin dulu ke United States. Berikutnya, Anda bisa target umur 18 sampai maksimal 65. Misalnya Anda punya desain yang mentarget orang yang lebih tua, ini Anda bisa pilih umurnya di sini. Misalnya 45 sampai 65. Oke. Nah, atau kalau desain Anda mentarget orang yang lebih muda, ini juga bisa. Kita milih 18 sampai 34. Contoh ya. Anda bisa milih mau target cowok atau cewek saja atau kedua-duanya. Language. Ini kalau misalnya target Anda orang berbahasa Inggris secara umum, karena di US kebanyakan orang itu berbahasa Inggris, jadi ini biarkan kosong. Kecuali kalau Anda mau target orang yang berbahasa tertentu, misalnya orang yang berbicara bahasa Itali yang tinggal di US, maka Anda bisa milih Italian di sini. Contoh kalau Anda melaunch baju yang khusus mentarget orang Itali, ini bisa Anda pilih. Atau mau pilih orang French, juga bisa. Oke. Kemudian detail targeting. Nah, disinilah next yang akan kita bahas, yaitu apa itu interest targeting. Primary interest adalah di bagian detail targeting di sini. Nah, sebelumnya kita coba lihat dulu yang lain ini, demographics dan behaviors. Coba kita lihat demographics. Kita bisa milih audience yang edukasinya itu di level apa. Misalnya di associate degree atau tamatan high school. Oke, atau yang punya master degree dan sebagainya. Kemudian, Anda juga bisa milih yang field of study-nya apa. Contoh, mathematics. Kita coba lihat berapa orang. Mathematics, di orang yang field of study-nya mathematics itu ada sebanyak 190.000 di US. Oke, coba kita set umurnya sampai 65. Oke, sebanyak 320.000 orang yang tertera field of study-nya itu mathematics. Anda bisa milih psychology, bisa milih mechanical engineering. Kemudian, school-nya dari sekolah apa? And the graduate years, tamatan tahun berapa? Ethnic affinity, apakah African American, Asian American? Generation, apakah baby boomers? Ini ada keterangannya. Orang yang lahir di tahun 46 sampai 64 namanya baby boomers, generation X atau millennials. Home, household composition-nya seperti apa? Anda bisa baca keterangannya di sini.
Live events, nah ini menarik. Anda bisa target orang yang akan merayakan anniversary dalam waktu 30 hari ini. Atau orang yang sedang berada jauh dari family, yang sedang berada jauh dari kampung halaman mereka. Anda juga bisa target teman dari orang yang anniversary-nya dalam waktu 30 hari. Atau teman dari orang yang baru tunangan. Misalnya, Anda mau menjangkau teman-teman dari orang yang baru tunangan, ya siapa tahu temannya mau beri hadiah buat dia. Oke? Nah, atau friends of upcoming birthday, menjangkau orang yang temannya sebentar lagi akan ulang tahun. Long distance relationship, atau orang yang baru dapat pekerjaan baru, yang in new relationship, yang baru tunangan 1 tahun, yang baru tunangan 3 bulan. Nah, ini detail banget nih. Yang baru menikah 1 tahun. Jadi Anda kalau mau buat t-shirt yang romantis untuk orang-orang yang baru new couple, ini bisa kita milih. Orang yang baru pindahan atau orang yang sebentar lagi mau ulang tahun. Kemudian Anda bisa target parents, all parents, yang anaknya itu di bawah 12 bulan atau 1-2 tahun dan sebagainya. Atau juga bisa milih semua parents di sini ya. Politics. Kemudian relationship, status bisa mentarget orang yang baru bercerai, yang baru bertunangan, atau yang baru menikah. Work. Bisa target orang employees-nya dari perusahaan apa? Misalnya, employees dari Mercedes-Benz. Itu ada berapa banyak orang? Mercedes-Benz. Oke, ini kita close dulu. Close. Sebanyak 930 orang employers dari Mercedes-Benz. Oke, jadi demographics ini banyak banget yang bisa Anda pilih. Nah, kalau behaviors, ini Anda bisa coba ya, lihat detailnya. Contoh misalnya mobile device user. Kita mau target orang yang menggunakan mobile device Asus. Nah, bisa nih. Atau yang menggunakan HTC. Atau yang menggunakan Huawei. Oke. Nah, yang mau kita bahas lebih detail nih yaitu di bagian interest. Di sinilah powerfulnya Facebook advertising. Anda bisa mentarget orang yang interestnya itu, misalnya dia suka dengan hobbies atau hobbies apa aja, pets misalnya. Nah, orang yang pelihara anjing atau pelihara kuda, bahkan rabbits, reptiles, bisa. Nah, atau orang hobinya itu travel, atau yang hobinya itu motorcycles. Oke. Nah, tapi interest yang bisa kita target itu tidak terbatas di pilihan ini saja. Ini adalah namanya broad interest. Kita akan bahas nanti. Ini broad interest. Jadi kita juga bisa target misalnya ya. Nah, misalnya kalau tadi kita target dog. Oke, ini terlalu lebar audiensnya, 44 juta orang. Nah, kalau Anda target audiens yang terlalu lebar, terlalu luas seperti ini, itu iklan Anda akan kurang tertarget. Akibatnya apa? Kemungkinan orang klik iklan Anda akan sedikit dan berakibat pada mahalnya cost iklan. Nah, jadi dari para pemilih dogs, kita bisa pilih misalnya misalnya walking my dog. Nah, audiensnya 110.000 orang. Tentu saja ini jauh lebih tertarget dibandingkan dengan interest dogs tadi. Jadi walking my dog ini adalah contoh precise interest yang lebih detail. Nah, kalau dogs tadi itu adalah broad interest. Jadi kita mainnya itu fokus ke precise interest. Jadi mau target apa aja?
Misal orang yang hobi dengan mountain biking, itu bisa kita target. Oke, hobi dengan apa? Misalnya orang yang suka main skateboard. Nah, ada juga nih, skateboarding. Oke, apa aja interest yang bisa Anda pikirkan? Oke, selagi itu tersedia di Facebook, di interestnya, kita bisa target. Jadi banyak sekali ide-ide baju yang bisa Anda jalankan di sini. Untuk research interest yang tersedia di Facebook, itu kita bisa gunakan Audience Insight. Bisa Anda lihat di Ads Manager, Tools, dan Audience Insight. Oke, pilih Everyone on Facebook. Nah, di sini.